Obesitas, Wirausaha dan Keuangan bersama Edi Susanto. FM RDI Pandana Semarang, lebih asik, lebih dahsyat. Kita kembali lagi di segmen kedua untuk obesitas hari ini ya Sobat RDI. Masih ngobrol-ngobrol tentang tema yang sama ya, tapi ulasannya berbeda dari minggu lalu ya. Tapi sebelumnya kita sapa lagi ya Pak Edi. Selamat pagi menjelang siang Pak. Pagi selalu Mas Water. Pagi selalu, tetap powerful, salam powerful ya. Amin. Sesuai dengan fotonya Pak. Oke Pak, hari ini kemarin kita udah sempat membahas beberapa ulasan dari masalah itu indah ya Pak ya. Yes, betul Mas Water. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Pasti nantinya juga akan mendapatkan berkah dari masalah tersebut. Itu yang dinamakan dengan hadiah ya Pak ya. Betul sekali Mas Water. Pak, ini kemarin kita sudah bahas beberapa. Ini pengen diulas dahulu atau kita langsung ke tema berikutnya? Ya sedikit untuk mereview Mas Water ya Sobat RDI. Nah ini memang kita edisi khusus ya membahas tentang masalah itu indah. Betul. Di pertemuan pertama kita sudah bisa meneropong sisi gaib masalah. Kedua kita sudah bisa mengucapkan selamat datang masalah. Welcome problem. Yes. Ketiga kemarin kita gali kenapa masalah itu datang. Dan yang keempat ini ya episode keempat episode ya ini belum diupload sama Mas Fatur 1 sampai 3 ini tak tagih. Iya ya. Karena ininya hang Pak. Nah ininya rusak gitu ya. Kita akan coba menemukan hadiah di balik masalah. Hadiah di balik masalah ini yang orang-orang nantikan ya Pak ini. Betul hadiah sekali. Di balik masalah. Tapi bahasan kita nggak cuma sampai di sini aja nanti ya Pak ya. Nanti masih panjang. Sekali. Dan buat Sobat RDI, bahasan dari 1, 2, 3 dan 4 ini adalah kutipan dari buku Pak Edi. Masalah itu indah. Masalah itu indah. Bisa dapatkan bukunya, harganya cuma Rp45.000 aja Sobat Edi. Murah banget ya. Di luar kota juga boleh, di luar Semarang yang misal di Purwodadi, misalkan di Jepara atau mana ya, Kendal atau mana. Papua aja juga bisa. Papua juga boleh. Yang bisa streaming kita di www.rdsemarang.com, boleh. Pengen dapatin bukunya bisa SMS ke RDI, nanti bisa memberikan alamatnya dan nanti cara pembeliannya bagaimana nanti kita kasih tahu ya Pak ya. Pokoknya cuma Rp45.000 ya. Buku bisa langsung ke tempat Sobat RDI atau kalau mau datang langsung boleh. Hari Selasa pengen kesini ketemu sama Pak Edi langsung boleh ya, mungkin mau konsultasi Pak ya. Kebetulan Selasa saya kan full RDI sama Sindo. Oh sekarang Selasa ya, semua. Oh gitu ya. Oke. Jam berapa Pak? Sore. Sindonya jam 3. Oh jam 3. Oke deh, oke. Ternyata jam 3 di Sindo ya. Baik Sobat RDI, silakan aja datang, pengen konsultasi juga boleh ya, tapi nanti di luar jam itu bayar. Oke. Iya dong Pak ya kan itu harus menghabiskan waktunya Pak Edi ya. Enggak bercanda ya. Enggak, karena itu berarti apa? Mengambil waktu untuk istri saya gitu. Oh gitu. Berarti maksudnya mengganti uang buat beli beras gitu ya. Jangan beli beras, beli apa? Pesawat. Oh, pesawat. Nanti ke MH nanti kalau jatuh bagaimana coba ya? Enggak apa-apa. Oke, malah jadi intermezzo ya. Baik, kita langsung aja menuju ke tema keempat untuk minggu ini ya Pak ya. Judulnya tadi kita pengen cari hadiahnya nih Pak ceritanya. Hadiah di balik masalah Mas Fatur. Hadiah di balik masalah. Orang berpikiran pasti masalah itu gak ada hadiahnya Pak. Kalau ternyata ada hadiah, maksudnya bagaimana nih? Nah sekarang kita cari dulu posisi hadiah di dalam masalah itu di mana. Oke, sekarang gini Sobat RDI, Mas Fatur dan Pak Putri, lihat telapak tangan Anda masing-masing. Oke, coba dilihat telapak tangan Anda masing-masing. Yang pertama itu ada yang namanya punggung tangan ya, punggung ini kemudian juga ada telapak tangan. Punggung tangan berarti yang ini ya, yang luar gelap, ya, yang gelap luar ya. Sementara telapak tangan itu yang lebih terang. Nah, ini ternyata telapak tangan kita itu punya dua muka. Sisi gelap dan sisi terang. Sisi punggung tangan dan sisi telapak tangan. Kok kayak manusia ya Pak ya, bermuka dua ya Pak. Oh, manusia muka dua. Muka satunya apa, duanya apa? Sijinya apa, ijinya elek Pak. Oh, no. Nah, jadi gini, ini disebut telapak tangan karena punya dua muka, sisi punggung dan sisi telapak. Sisi punggung itu gelap, sisi telapak itu terang. Ya, saya kira Sobat RDI kalau dia manusia bukan alien sama. Ya. Tapi Doraemon enggak Pak, tangannya bulat-bulat. Oh gitu ya. Iya, Doraemon tangannya bulat-bulat. Iya, orang-orang ninja malah jarinya berapa 3 ya. Nah, sama seperti masalah. Masalah itu punya dua muka, ada sisi terang, ada sisi gelapnya. Nah, selama ini kita melihat masalah itu dari sisi gelapnya, dari punggung tangannya. Jadi dari punggung tangannya itu masalah itu seperti kesulitan, hambatan dan rintangan.
Itu sisi gitu. gelapnya masalah. Kesulitan, hambatan, rintangan. Ya semua masalah kan begitu, sisi gelapnya. Kesulitan, hambatan, rintangan. Tapi itu harus kita lalui ya Pak ya, itu ya. Tapi itu baru satu muka yang sering sekali kita lihat. Nah ternyata hadiah itu tidak ada di punggung tangan kita, tidak ada di sisi gelap masalah kita. Hadiah itu ada di sisi terangnya, ada di telapak tangan. Berupa apa? Berupa kesempatan, berkah, dan hadiah. Kesempatan, berkah dan hadiah. Hadiah. Gitu. Oke, ya. Pak ya. Jadi hadiah itu ada di mananya masalah, ada di sisi terangnya masalah yang jarang sekali kita lihat. Hadiah, kesempatan, berkah, peluang itu ada di sisi terang masalah. Sisi gelap yang sering sekali kita lihat dari masalah adalah kesulitan, hambatan, dan rintangan. Dan orang pasti langsung berpikiran seperti itu biasanya ya. Nah melalui talkshow ini dan buku Masalah Itu Indah, yuk sekarang kita melangkah kepada sisi terang masalah, yaitu tadi hadiah, berkah, dan peluang. Betul. Pasti setiap masalah punya ketiga-tiganya tadi, hadiah, peluang, dan berkah. Di samping juga membawa kesulitan, hambatan, dan rintangan, tapi juga di dalamnya ada hadiah, kesempatan, dan berkah. Itu yang pasti mengiringi Yes, ya Pak, ya, betul. itu ya. Karena pasti masalah ini kan kemarin kita sempat bahas, masalah ini ibaratnya adalah kado atau paket, dan hadiah ini dibungkus oleh paket ini tadi, dan kita harus Betul buka sekali. paketnya ini. Yes. Caranya bagaimana? Itulah cara kita memecahkan masalah. Seperti itu. Jadi sengaja dibungkus Mas Fatur biar aman, gitu kan? Biar aman, biar tidak diambil oleh orang lain. Iya. Gitu. Nah kemudian hadiah tadi ya terkandung di dalam sebuah masalah. Nah agar hadiahnya tadi itu bisa kita nikmati, kalau kado tadi kita buka bungkusnya, kalau masalah kita harus bisa baca pesan ilahi. Nah jadi dalam setiap masalah Tuhan itu memberikan pesan kebaikan kepada kita. Nah pesan kebaikan kepada kita itu terungkap di kemudian hari. Nah pesan kebaikan Tuhan tadi itu bisa dibaca tersurat di kitab suci masing-masing. Iya. Ya toh. Nah bisa secara tersirat. Tersirat itu berarti tidak kasat mata, tidak kelihatan. Tapi kalau dalam kitab suci kan langsung tersurat. Ya, siapa yang bekerja keras dan cerdas, dia rezekinya lebih besar daripada yang malas-malasan dan bodoh. Itu kan jelas sekali. Ya sudah jelas sekali sih, malas dan bodoh lagi. Iya. Ya, oke. Nah kalau gini Pak, males, bodoh, tapi tamak dan culas. iya, oke. Jadi kalau malas bodoh, sudah malas bodoh, tamak dan culas itu jadi beban ya. Jadi yang namanya apa itu? Kalau di pohon mangga itu, pohon mangga yang ganggu itu namanya benalu. Benalu yang sangat ini, benalu yang sangat kuat sekali. Aku ngomong-ngomong pohon mangga kelingan jenengan ya Pak. Kenapa? Kenapa? Itu loh Pak, wah itu terjun payung. Oh, gitu. terjun payung ya dulu itu. Oke. Astagfirullahaladzim. Udah lanjut. Oke. Nah, jadi yang tersirat ini ya, tersirat itu bisa ada dalam fenomena alam. Ini pesan ilahi yang tersirat bisa ada dalam fenomena alam. Ya nanti kita akan lihat masalah yang dihadapi oleh kupu-kupu, bayi yang mau lahir sama anak ayam yang mau netes. Itu ada pesan kebaikan ilahi dari fenomena alam. Kemudian juga nanti kita baca pesan kebaikan Tuhan dalam fenomena sosial. Semuanya tersirat. Kemudian yang ketiga dari kejadian hidup sehari-hari. Iya. Oh gitu. Ya, jadi semuanya itu ngalami masalah. Ya. Yes, oke. Nanti jabarkan lagi Sobat Edi. Iya, jangan kemana-mana, yang jelas biar penasaran. Tapi yang pengen bertanya boleh nih Pak Edi ya. Silakan. Di mana nih Bud? Yang pengen bertanya on air juga boleh, SMS juga boleh. Di SMS di 0817 333 918. Dan juga yang pengen on air di 024745 988. Iya betul banget. Yuk jangan kemana-mana. RDI lebih asik, lebih dahsyat. Obesitas, Wirausaha dan Keuangan bersama Edi Susanto. Masih di 91.8 FM RDI Pandana Semarang, lebih asik lebih dahsyat. Dan kita masih bersama Pak Edi ya Put ya. Iya. Putri pengen punya pertanyaan atau bagaimana? Nanti aja deh. Nanti aja ya, disiapin pertanyaannya. Mungkin Putri punya unek-unek pengen bertanya, biar nanti coba Pak Edi kasih solusinya gitu. Insya Pak, ya. Allah. Tapi juga buat sobat aja pengen gabung, pengen bertanya juga boleh. Silakan di 0817 333 918. Jangan lupa kita on air juga dibuka ya Sobat Edi ya. Tapi biasanya kalau on air pada takut.
takut karena sedang terjadi masalah gitu ya, takut gitu. Jadi ada takut kebongkar nih. Tapi nggak apa-apa. Masalahnya yang ini aja, yang kalau takut sama sobat dari yang lainnya atau malu gitu, yang simpel-simpel aja juga nggak apa-apa ya Pak ya. Silakan di 0247465918. Baik, kita masih melanjutkan Pak. Ini juga ada tadi harinya hari Selasa ya Pak ya. Di Sindo itu pindah hari Selasa, jamnya juga pindah lebih awal jam 3 Kemarin jam 4. Jam 4. Ya, ini ada Mbak Kusno tanya kalau di RDI jam 10 sampai jam 11, tapi kalau di sebelah itu jam 3 ya. Oke. Narasumber yang sama RDI ya. Oke, baik. Ini juga ada yang tanya juga ini Pak sebelum kita lanjutkan ya. Silakan Mas Fatur. Dian gitu aja namanya. Iya. Kalau masalahnya menghadapi orang sombong bagaimana Pak? Wah, Yes, iya, oke. cocok ini. Ya. Ya. Jadi hukumnya begini. Kalau kita ya meninggikan orang, kita akan ditinggikan. Kalau kita merendahkan orang, kita akan direndahkan. Itu hukum di dalam fisika, kalau tidak salah hukum Newton ketiga. Jadi setiap aksi akan mendatangkan reaksi dengan arah yang berlawanan. Nah, jadi ketika ya satu cara yang paling manjur untuk mengalahkan orang sombong dan menyadarkan dia itu berikan prestasi. Nggak usah dikuliahi, nggak usah dinasihati, berikan prestasi. Berikan prestasi. Yes, simpelnya begini. Ya kalau nggak ada berikan prestasi ya sudah diam aja. Ya, contohnya begini. Ada orang yang sombong nemen tepuk dada, nih anak bupati. Ya. Nah terus bilang nih siapa gitu kan yang bisa lebih hebat dari saya gitu. Lah terus Anda langsung tunjuk aja ditanya, lo bupati aja sombong, gue anak gubernur. Nah tapi kalau Anda bukan anak gubernur ya nggak usah diam aja ya. Lebih baik didiamin aja Pak. Didiamin aja. Nanti dikira marahan Pak. Dikirain marahan. Iya, soalnya gini ya, kalau orang didiemin ya lama kelamaan apa yang dilakukan? Tidak tambah sombong. Iya toh, karena diabaikan. Jadi kalau ada sahabat terbaik Anda, teman Anda itu sombong, itu cara untuk mengatasinya itu berikan prestasi. Tunjukkan prestasi ke dia. Enggak perlu dinasihatin, enggak perlu dikuliahin. Tunjukkan prestasi. Tunjukkan prestasi. Yes. Kita yang tentunya menunjukkan prestasi Anda. Prestasinya kita tunjukkan ke dia gitu. Kalau dia seakan-akan menutup mata, bagaimana Pak? Ya sudah, kalau menutup mata kita doakan saja. Yang jelas yang namanya kesombongan itu ya satu wujud untuk ya menutup kekurangan diri ya atau ketidaktahuan diri gitu. Jadi orang-orang yang sudah luas pandangannya itu tidak mungkin sombong. Iya benar Pak. Gitu. Berarti orang-orang yang sombong yang istilahnya tanda kutip sok atau bagaimana itu berarti orang seperti itu ya Yes, Pak ya? jadi dia tidak paham ya, dia tidak paham secara keseluruhan bahwa di atas langit itu pasti ada langit. Yang kedua, dia sombong itu karena untuk menutupi kekurangan dia. Jadi kalau orang sadar ya, orang sadar, orang yang wawasannya luas, yang sudah paham tentang kehidupan itu nggak bakalan sombong. Dan orang yang mau jujur dengan kemampuan dirinya ya, dengan keadaan dirinya, dia juga tidak akan sombong. Ya udah seperti ini aja orang Yes, gitu betul, ya. seperti itu Nggak perlu aja. meninggikan ya Pak Yes, ya. oke. Jawaban yang Fatu setuju banget dengan ungkapan Pak Edi tadi yang orang yang sombong itu berarti orang yang menutupi kekurangan dirinya sendiri. Mereka menutupi dengan cara seperti itu biar terlihat lebih di pandangan orang lain walaupun kenyataannya nol seperti itu ya Pak ya. Betul Mas Fatur. Bagus banget ya, update status yo. Saya ini ya. Oke, kita masih lanjutkan lagi ya. Mungkin yang bertanya lagi boleh ya. Terima kasih buat Dian tadi. Juga ada ini Mbak Kusnul ya. Ya betul, Fatur kalau sombong tak cuekin. Wah. Juga ada Mbak Kori di Ungaran. Betul Pak, orang sombong itu berarti menutupi kekurangan mereka. Oh ternyata pada setuju ya. Betul banget jadi diungkapin sama Pak Edi tadi. Tapi gini Pak, kalau kita melihat ini agak close sedikit dulu dari masalah kita ya, karena ini mungkin juga masalah banyak orang yang mengalami hal tersebut. Orang yang sombong tapi dia itu orang-orang ini pada belum tahu gitu. Orang belum tahu dia. Taunya dia itu baik atau bagaimana walaupun kenyataannya emang dari kepalsuan ini mereka berbohong dalam kehidupannya juga menipu atau bagaimana. Itu bagaimana Pak kita menyikapi orang-orang yang mungkin seperti itu. Kita kan nggak tahu nih Pak, nggak tahu nih wah
di depan kita baik, ternyata apa yang diungkapkan itu semuanya bohong gitu. Yes, oke. Nah, kita tidak tahu ya, berarti orang itu sebenarnya nggak baik ya. Tapi nanti setelah next time, oh ternyata gitu. Apa kita pura-pura tidak tahu atau menegur atau bagaimana Pak kalau menghadapi orang seperti itu? Ya, jadi pada prinsipnya begini ya. Yang pertama, kita memang harus punya proteksi ya. Punya proteksi itu artinya kita jangan sampai dikadalin, jangan sampai ditipu. Sama siapapun. Dibayain dong Pak. Yang kedua ya, kita selalu berikan respon yang positif. Respon yang baik. Kita tetap baik sama dia gitu ya. Karena kemarin kalau tidak salah itu Mas Fatur itu komen di status saya atau BBM begini. Pak, kalau air susu dibalas dengan air tuba, betul. Itu bagaimana respon kita? Responnya ya tetap balas dengan air susu. Kalau belum mampu Pak, balas air putih. Dibalas dengan air putih benar. Iya. Kemarin Pak buka di Facebook tuh Pak. Jadi kemarin komen di statusnya Pak Edi apa ya kemarin Pak ya, kebaikan gimana kemarin tuh Fatur lupa ya. Pokoknya itulah bisa lihat di Facebook ya. Kalau kita sudah memberikan air susu ternyata dibalas air tuba. Kalau air susu tersebut tidak dibalas dengan air susu ya udah kita berikan air putih aja. Ya. Gitu ya. Kenapa air putih kan nggak meracuni, menyehatkan itu kan? Ya oke. Jadi kita biarkan gitu aja Pak. Iya. Jadi kalau misalkan kita sudah ikhlas, balas dengan air susu. Kalau belum ikhlas, balas dengan air putih. Kalau eman-eman jangan dibalas. Kenapa? Karena kalau kita balas air tuba di kemudian hari kita masih dapat kiriman air tuba dari orang lain. Selalu begitu. Oh gitu. Kenapa? Karena hukumnya gini. Hukum pemberian itu ya, kita memberi kepada siapa, bentuknya apa, jumlahnya berapa itu hak kita. Nah, kemudian nanti bentuk pembalasan, kapan pembalasan, jumlah pembalasannya itu yang menentukan Tuhan, bukan si penerima pemberian kita. Jadi kalau kita nuntut mengharap dapat balasan dari orang yang kita beri atau orang yang kita tolong, itu salah alamat. Oh berarti orang yang salah alamat. Orang yang mikir ya istilahnya kalau aku baik sama kamu ya kamu coba deh baik sama gue gitu. Itu salah alamat. Itu salah Pak. Salah. Itu, Pak, ya? Salah. Jadi nanti yang memberikan balasan atas pemberian kita, bentuknya, kapan waktunya, jumlahnya itu Tuhan, bukan orang tersebut. Gitu. Nah kalau kita sering mengharapkan ya balasan dari orang yang kita tolong, itu kebanyakan adalah kecewa. Itu yang balas itu Tuhan. Dan kalau yang balas Tuhan itu mesti indah. Walaupun nanti ya Pak ya, enggak saat itu juga tapi nanti gitu ya. Kalau balasannya sekarang itu namanya transaksi. Iya, jual transaksi. beli. Iya. Kalau Iya. transaksi itu kita nikmati cash, nggak enak, kita nggak punya deposito rezeki. Kalau kita tadi ya pemberian kita itu bukan transaksi alias itu kredit ya, itu buka rekening bank hidupan kita untuk nambah deposito rezeki kita. Nah, kalau deposito rezekinya itu banyak, suatu waktu cair jadi hoki. Betul banget. Iya toh. Iya. Nah, di dunia ini kan yang selalu menang dalam setiap kesulitan, setiap masalah dan selalu berhasil itu cuma dua. Bejo sama selamat. Wis gue. Iya. Bejo karo selamat. Hoki itu tadi ya. Iya, bejo karo selamat. Gitu. Nah, kalau udah bejo sama selamat itu mereka orang-orang yang punya deposito rezeki banyak. Artinya apa? Setiap kali beri itu jarang menerima balasan cash. Kalau tidak menerima balasan cash, itu kan hukum pemberian. Kalau memberi pasti menerima. Balasannya kredit, berarti balasannya itu masih tersimpan di rekening bank kehidupan. Betul. Cairnya gitu. nanti. Cairnya ya. nanti. Cairnya gitu. nanti. Ini ada di Bleber nggak apa ya Pak ya? Ada Mbak Kori ya di Ungaran ya. Iya. Lah kalau udah terlanjur dibohongi gimana Pak? Yes, oke. Jadi gini, kalau kita dibohongi, kita ditipu, ya kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau segerakan balasan atas kebohonganku di masa lalu. Kau segerakan balasan atas penipuanku di masa lalu yang tidak aku sadari. Jadi udah lunas. Gitu. Nah sekarang ya, tadi kebohongan, penipuan tadi akan kita balas bukan dengan kebohongan dan penipuan lagi. Karena nanti kalau kita balas dengan kebohongan dan penipuan lagi, itu benih baru bagi panen kita nanti di masa akan nanti datang. Kita kan dapat seperti itu lagi nantinya. Makanya Nabi itu kan bersabda bahwa sakit itu seperti menggugurkan dosa, seperti daun kering yang berguguran dari pohon. Nah jadi kalau kita sekarang sudah dibohongi, sudah ditipu, itu kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, Kau segerakan balasan atas penipuan dan kebohongan yang pernah aku lakukan dulu, yang tanpa aku sadari.
Kenapa tanpa disadari? Karena kadang pemahaman kita kalau model seperti itu ya nggak nipu, tapi ternyata bagi orang lain itu tipuan gitu. Gitu. Karena beda pemahaman begitu. Iya. Tapi ternyata itu termasuk ke dalam tipuan. ditipu Karena merugikan gitu ya. orang, bagi kita nggak rugi. Satu contoh begini, ini sering kali terjadi ya. Jadi kan saya punya tim marketing ya untuk bisa ya mengikuti bimbingan belajar. Kemudian setelah ada siswa yang masuk ya, kita kirim ke pengajar. Ya toh. Nah, karena kita kirim ke pengajar, maka orang tua siswa tadi bayarnya kan ke bimbel saya. Dari bimbel saya kan saya share 70% itu buat yang mengajar, 30% buat Masuk marketingnya, buat operasional dan sebagainya. Nah, orang yang nggak paham ya toh tentornya, kalau gitu aja saya kong sama orang tua siswa, bayarnya langsung ke saya, nggak usah lewat bimbel, lebih murah dan dia bisa dapat lebih banyak. Nah, itu kan dia sudah nipu bohongin saya. Lah bagi dia mungkin dia berpikir, oh ya nggak nipu, nggak bohongin saya, wong saya tetap memberikan manfaat ke dia. Cara kita gitu ya toh, ya. saya tetap memberikan les ke dia. Saya kan nggak makan uang buta, kan saya memberikan les ke dia. Ya dia kan nggak paham begitu. Nah, tapi itu dihitung sebagai bentuk tipuan dan mengurangi hak saya. Kenapa? Karena harusnya 30% itu haknya saya. You bisa ngajar di situ kan karena tak kasih siswa sama saya, dan 30% saya kan juga ada budget untuk marketing, untuk menghidupi teman-teman kamu yang di bagian marketing. Nah, akhirnya ditagih juga itu, nanti ketipu sama orang, sakit dan sebagainya tanpa saya doakan jelek. Karena perbuatan dia sendiri sudah mendoakan jelek bagi kehidupannya. Gitu. Dia kan nggak paham kalau yang dia lakukan salah. Taunya ya enggak, saya nggak makan gaji buta, saya tetap memberikan les ke dia kok. Tapi sebenarnya di sisi lain ada seperti itu, Bu. Ya, jadi ucapkan syukur karena Tuhan segera menyegerakan pelunasan kebohongan, kemudian penipuan Anda. Tapi jangan malu, Bu. Ya, saya sendiri ya juga ya banyak bohong, juga pernah nipu orang. Jadi tidak ada orang yang bersih tidak pernah nipu, tidak pernah bohong. Cuma segera sadari dan terima konsekuensinya. Nggak usah malu. Saya juga pernah nipu, pernah bohong. Mungkin tidak hanya satu, mungkin 2, 3 dan seterusnya. Dan kita tanpa sadari itu. Iya, tapi sudah minta maaf, sudah kita terima konsekuensinya, sudah bubar semua. Iya. Begitu. Oke, ini penjelasannya sedikit keluar, bukan sedikit, banyak keluar dari tema, tapi ini bagus banget ya Sobat Edi. Ini malah banyak yang respon nih Pak Pi. Iya. Ada bahasa di Kudus ya, ini bahasa di Kudus. Ya kita nggak usah pusing sama orang yang sombong dan belum tahu dia sebenarnya. Tahu dah hukum alam kebohongan suatu saat akan ketahuan dengan sendirinya. Betul. Gitu katanya. Betul ya Pak Edi ya. Terus juga ada Mbak Kusnuti curhat, enggak lah ini kan baca SMS pihak curhat iya toh. Oh lah ini saksinya ada Putri juga ini ya. Terus juga ada Mak Digembul, katanya kalau orang sombong itu nggak punya banyak teman. Benar kah Pak itu Pak? Yes, pasti. Iya ya, orang temennya sama orang yang sombong. Tapi orang sombong pun nggak suka berteman dengan orang sombong. Kalah dia Pak ya. Kalah sombongnya ya gitu ya. Bener ya Pak ya. Iya. Dia sukanya berteman dengan orang yang nggak sombong karena dia bisa nyombong di situ ya. Tapi sombong itu ada sisi positifnya ketika penggunaannya tepat. Satu contoh begini ya, saya pernah diminta untuk memotivasi mahasiswa yang sudah mau lulus. Saya sombong waktu itu. Nah, saya katakan begini, saya aja yang DO sampai 2 kali bisa ya, Pak, bikin bimbel, bisa nulis buku. Anda yang mau sarjana bisa apa? Kan saya sombong. Sebelumnya saya sudah batin, ya Allah, mohon ampun saya mau sombong di depan. Adik-adik mahasiswa saya udah ngomong gitu kan. Tapi enggak apa-apa kalau itu sombong saya yang positif ya Pak ya. Kalau atas kesombongan tadi saya dihadiahi neraka, saya terima karena untuk membawa mereka ke surga begitu. Tapi kan itu kan memberikan motivasi ya Pak ya. Yes, itu kesombongan pada tempat yang tepat. Saya kadang sering sombongnya begitu. Oh iya, tapi itu bagus Pak ya. Terus juga itu kemarin kata Pak Edi, Tuhan mengganti keikhlasan kita 700 kali lipat. Iya kan Pak Edi? Itu di sebelah. Aduh, bagus tuh kok ya. Itu Al-Baqarah 261, bukan kata saya, itu firman Tuhan itu. Al-Baqarah 261. Digantikan 700 kali lipat. Ya, kita lebih ikhlas aja ya kalau mungkin menemui orang seperti itu gitu. Iya. Terus juga ada Gita, ya Mbak Gita di Jangli. Pak Edi dari bisnis kok pindah jadi psikolog sih sekarang? Ada kaitannya emang? Kalau dulu saya psikologi kalau lulus cuma kecap 1 tahun aja. Gitu. Ini tadi yang DO. Oke deh Pak Edi, tadi aduh ini kan rehat sejenak dulu ya. Ini waduh kita tadi belum bisa ngebahas yang hadiah di balik masalah ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Bermanfaat sekali buat Sobat Edi. Fatih yakin juga banyak sekali Sobat Edi yang pernah merasakan hal tersebut ya. Bagaimana sih kita menghadapi orang yang mungkin
lebih busung tinggi dada daripada kenyataannya seperti itu. Baik, yang pengen bertanya lagi boleh silakan di 0817333918 dan siapin ya Put, udah siap pertanyaannya? Nanti masih mikir maksudnya ya. Jangan kemana-mana ya Sobat RDI, tetap di sini di 91.8 FM. RDI lebih asik, lebih dahsyat. Obesitas, Wirausaha dan Keuangan bersama Edi Susanto. Ya, masih di 91.8 FM RDI dan Nara Semarang, lebih asik lebih dahsyat. Di hari Selasa ini ya Sobat RDI, tepat di tanggal 8 April 2014, besok kita akan memberikan suara kita. Jangan sampai kita tertipu dengan calon-calon legislatif ini kita, ya Pak ya. Karena kita memberikan aspirasi, kita memberikan amanah kepada mereka, jangan sampai kita berpikirnya positif aja, jangan sampai diselewengkan seperti itu. Nah, tadi kita masih ngobrolin tentang hadiah di balik masalah. Nah, masalahnya tadi banyak yang bertanya. Masalahnya tadi banyak yang bertanya ini ya. Ini juga masih ada Mas Rauf di Gajah Mungkur. Kalau orang jujur itu namanya sombong apa bukan Pak? Ya, seperti contohnya kita jujur apa yang kita punya gitu. Nanti tadi waktu sempat contohin kurang numpak ku ya mobil. Sombong, mobil sombong. Nah, seperti itu bagaimana? Yes, oke. Jadi kembali Mas Rauf ya, kita jangan sampai menilai orang sombong apa tidak, tapi coba evaluasi diri kita masuk kategori sombong apa tidak. Jadi sombong itu dilihat dari niat dan tujuannya. Dan tujuannya. Yes, oke. Jadi kalau di dalam ya perilaku kita, perbuatan kita, perkataan kita dan sebagainya itu sudah diniatkan dan ditujukan untuk merendahkan orang lain, itu masuk kategori sombong. Ya. Jadi kalau kita sudah sudah melakukan sebuah upaya, ucapan kita atau tindakan kita itu untuk merendahkan orang lain, itu suatu kesombongan. Kenapa? Karena manusia itu ya pasti sederajat. Sederajatnya apa? A sama B. Boleh jadi A itu ekonominya lebih tinggi daripada B, tapi kedalaman ilmunya lebih tinggi B daripada A. Atau mungkin dibalik. Boleh jadi A itu lebih tampan daripada B, tapi B lebih mapan daripada A. Betul. Yang repot sudah nggak tampan harus mapan. Sudah nggak tampan nggak mapan lagi. Sakit banget ya Pak. Pak, tapi tadi yang perlu digarisbawahi ya Pak ya. Tadi kita juga sempat off air. Ini jadi on air dan off air kita ngobrol terus di sini ya. Jadi kalau mungkin dibahas 2 jam nggak kelar ya Pak. Ini tadi yang perlu digarisbawahi dari Pak Edi tadi yang Fatur suka banget sama. Ini hari ini kalau diupload beneran bagus banget. Orang yang sombong itu orang yang merendahkan ya Pak ya. Orang yang merendahkan orang lain. Terkadang kita juga kadang lupa ya Pak, ngece, ngelek gitu, nggak mau digantian untuk di EC atau gimana gitu. Berarti dia merasa dia yang paling hebat, dia yang paling bagus gitu ya. Oke, jadi yang perlu kita pahami begini ya. Satu contoh begini ya. Jadi kalau ya kita punya kelebihan dibandingkan orang lain ya, ini menjadi sebuah benih kesyukuran pada kita. Kalau kita punya kekurangan dibandingkan dengan orang lain, ini bukan untuk benih keminderan. Tadi kalau kelebihan bukan untuk sombong. Kenapa? Karena kelebihan yang kita miliki dibandingkan orang lain adalah kelebihan relatif, bukan kelebihan mutlak. Artinya kelebihan relatif berarti saya lebih di sini, kurang di hal lain. Yang memang jadi kelebihan dia yang kalah dengan saya. Iya, betul. Jadi kelebihannya kelebihan relatif, makanya menjadi benih syukur. Gitu, ya. Nah, kekurangan kita dibandingkan dengan orang lain ini sebuah PR kreatif kita, bagaimana kekurangan atau kelemahan kita bisa kita ubah menjadi kekuatan tak tertandingi, seperti wajah desone tukul arwana, hidung pesernya yati, tubuh bonjalnya ucok baba, bicara gegapnya asis dan sebagainya. DO-nya saya, ini kan kelemahan DO-nya saya gitu kan. Ya, tapi kalau DO-nya saya itu sudah ditambahin 22 bulan nulis 7 buku masuk koran. Udah ya. Sobat Edi ini ada Jawa Pos Radar Semarang gitu ya. Tak buka file ya Pak. Jadi ini ya, liputan media Jawa Pos Radar Semarang Minggu 6 Februari 2011, DO 2 kali 22 bulan tulis 7 buku gitu ya. Penulis dan juga pendiri lembaga bimbel antusias ya Pak ya. Betul. Ini jadi
Kalau kayak gini kan istilahnya kesombongan yang untuk memotivasi orang, aku aja seperti ini bisa gitu. Kenapa kamu yang tadi Pak Edi bilang kamu S1, ayo kamu juga harus lebih produktif dari saya, seperti itu ya. Berarti untuk mengangkat atau meninggikan orang, bukan untuk merendahkan atau meremehkan orang. Walaupun ngece tadi, kamu aja mau jadi sarjana, ayo kamu pasti bisa lebih hebat dari saya. Nah kan di situ kan kalau kita tarik secara keseluruhan kan nggak ada merendahkannya, justru memotivasi ya itu ya. Yes, ayo itu. Kamu pasti bisa, seperti itu. Jangan merendahkan orang, itu aja intinya ya. Oke, ini tadi sebenarnya udah ada yang mau pengen bertanya. Mungkin silakan buat sobat yang pengen bertanya langsung ya di 0247465918. Ini sebenarnya juga masih ada tanya juga lewat SMS iki tema niki ora tekan niki Pak. Ya dosa sih enggak apa-apa. Yang penting yang SMS tadi puas. Iya benar, tapi ini kayaknya kau juga jawab semua ya satu-satunya ini ya. Terus Mbak Kusnu terima kasih ya. Juga Mbak Asih katanya dulu juga pernah punya pengalaman punya teman yang sombong, suka pamer-pamer ya, dan menganggap orang lain gak sekelas dengan dia. Ini tadi ya Pak ya yang dimaksudkan ya. Setiap kali bicara ya cuma sahut sakenanya saja, dan aku mungkin bisa tahu siapa dia walaupun belum tahu tempat tinggal dan keluarganya dan dia bagaimana sebenarnya. Berarti dia bohong mungkin lebih secara keseluruhan ya Pak ya, berbohong dari tempat tinggal dan ini itunya semuanya di-create biar orang melihat dia terlihat lebih seperti itu. Akunnya palsu semua. Akunnya palsu semua ya seperti bahkan kehidupannya ini juga palsu. Berarti seperti kemarin Pak Ari ya, orang yang tidak mencintai dirinya sendiri itu yang namanya ya. Oke, ya udah kita ini aja yang on air gak jadi enggak, ya udah kita lanjut aja. Waktunya tinggal 7 menit soalnya ya Pak. Ini hadiah di balik masalah. Tadi ada sisi gelap, ada sisi terang ya Pak ya. Dari rintangan, hambatan, terus juga dari sisi terangnya ada hadiah, ada peluang, berkah juga yang jelas Pak. Ini yang mendasar lagi apa ini Pak? Iya, jadi yang perlu kita pahami Sobat RDI bahwa yang namanya di balik setiap masalah itu ada hadiah. Hadiahnya itu berupa pesan kebaikan Tuhan. Nah, pesan kebaikan Tuhan tadi itu bisa dibaca dalam fenomena alam. Misalnya kita perhatikan kelahiran kupu-kupu. Ya, jadi kalau Mas Fatur, Mbak Putri pernah melihat kepompong yang memang sudah waktunya itu untuk membelah kepompong itu uget-uget. Nah kemudian ternyata di dalamnya itu ada perjuangan kupu-kupu. Nah kupu-kupu yang sudah bertapa pada waktunya sehingga dia harus lahir, dia berjuang. Ya berjuangnya sangat keras untuk bisa menghadapi masalah, merobek kulit kepompong. Nah ternyata ketika misalkan Mas Fatur atau Mbak Putri kasihan sama kupu-kupunya terus berontak nggak keluar-keluar, kita bantu gitu. Kepompongnya kita silet, ya maka nanti kulitnya robek, kupu-kupunya keluar. Tapi apa yang terjadi? Sayapnya terlalu gemuk, penuh dengan cairan, nggak bisa membuat dia terbang. Lama-kelamaan dia mati karena nggak bisa terbang cari makan. Nah biarkan kupu-kupu tadi itu menghadapi masalahnya, yaitu apa? Dia berontak terus, dia berkontraksi terus untuk merobek secara alamiah kulit kepompongnya. Nah setelah dia berhasil merobek, maka dia bisa mengepakkan sayapnya yang tipis lebar, bisa menerbangkan dia cari makan. Nah dari sini bisa kita ambil hadiahnya. Ternyata masalah yang dihadapi oleh kupu-kupu tadi yaitu berontak, berjuang untuk merobek kepompong tadi ya. Setiap kali dia berontak itu bisa mengempeskan cairan yang ada di sayapnya. Sehingga ketika dia terus berontak lama-kelamaan caranya kempes habis tipis ya. Kulit kepompongnya itu robek, dia keluar dengan sayap yang indah bisa menerbangkan dia untuk cari makan. Nah, dia berarti secara alami sudah bisa mengatasi masalahnya. Dan dia menemukan hadiahnya berupa apa? Sayap yang cantik yang bisa menerbangkan dia untuk bisa bertahan hidup. Untuk mencari makan itu tadi. Nah, pelajarannya apa? Dari tadi fenomena alam tadi ini saya baca di halaman 30 bahwa kupu-kupu yang indah hanya bisa lahir dan bertahan hidup setelah berhasil memecahkan masalah besarnya, yaitu apa? Merobek kepompong yang memenjarakan tubuhnya. Itu. Nah setelah dia ya berhasil tadi mengatasi masalahnya sendiri, tidak dibantu Mas Fatur sama Mbak Putri, dia mendapatkan hadiahnya sepasang sayap yang bisa menerbangkan dia untuk survive. Dan kuat ya Pak ya, karena dia berusaha sendiri seperti itu ya. Yes, itu hadiahnya. Kemudian fenomena alam yang lain ya, misalkan yang kaitannya dengan proses persalinan ya.
Mbak Putri, waktu di dalam kandungan usia 9 bulan ya, masih nyaman di perut atau sudah pengen keluar? Udah pengen keluar. Sudah pengen keluar. Kenapa kok 9 bulan itu di perut sudah pengen keluar? Nggak betah di dalam kandungan? Sempit. Waktunya sih. Oh, Waktunya. sempit betul. Sempit, Satu sempit ya toh. Kan udah besar bayi. Sempit. Kedua apa lagi? Dor. Ayo kira-kira yang bikin nggak betah bayi 9 bulan di dalam kandungan, sempit. Kedua apa? Gelap, nggak ada PLN di sana. Iya. Seki apa ya lu ngolong gue center Pak. Ketiga apa? Nggak ada tukang cukur ya. Kalau keluar pasti ada rambutnya gitu. Iyalah kan di dalam kan juga udah tumbuh rambutnya Pak. Jadi keluar bayi mah biasanya rambutnya udah gondrong ya Pak. Gondrong, iya, Udah nggak ada tukang waktunya cukur untuk ya, keluar. oke. Betul banget. Nah, ternyata ketika Mbak Putri dulu waktu masih jadi janin ya 9 bulan memutuskan keluar, itu Mbak Putri mengalami masalah yang sangat besar. Kenapa? Karena gerbang keluarnya itu sangat kecil dan satu-satunya, nggak ada gerbang keluar yang lain. Katakanlah mungkin tuh diameternya ya tuh lubang tadi itu lebih kecil 1/20 dari diameter kepalanya Mbak Putri. Betul banget. Ya, tapi Mbak Putri mutu nggak jadi keluar, susah keluarnya atau berbulat tekad untuk tetap keluar. Tetap keluar. Oke. Ternyata setelah kontrasi pembukaan keberapa biasanya? Songo Pak. Oke. Bisa keluar ya, dan tidak ada ya satu organ tubuh pun yang tertinggal. Apa nanti lahir tangannya ketinggalan, Coplok Pak. Protol. kukunya ketinggalan, enggak utuh. Ya toh. Nah, itu memang didesain sama Tuhan ya, sebelum nanti Putri keluar ya di dunia ini akan menghadapi masalah yang kuat ya, masalah yang lebih besar. Di dalamnya itu dikuatkan dulu melalui proses persalinan. Sehingga saya khawatir nih bayi-bayi yang persalinannya itu lewat sesar, ada satu kemampuan tertentu yang hilang yang tidak dia miliki karena dia tidak mengatasi masalahnya sendiri. Waktu lahir itu ya Pak. Yes, cuma memang belum ada penelitian ilmiah yang menunjukkan kalau bayi sesar itu kehilangan kemampuan apa-apa gitu. Tapi yang jelas ya, tadi kesulitan untuk menembus gua kelahiran tadi itu ada hadiahnya. Ya. Betul. Jadi pelajarannya apa Mas Fatur, Mbak Putri, dari proses persalinan tadi, bahwa manusia bisa hadir di muka bumi setelah menerobos masalah besar yang dihadapinya, yaitu apa? Sempitnya gua kelahiran dan cuma satu jalannya. Iya, betul banget. Gitu, Oke, Mas Fatur. wah ini ulasannya kalau kita ngomong terus nanti tetap memang 2 jam 3 jam kita nggak cukup ya Pak ya. Kita mah doyan ngobrol ya kayaknya ya Pak ya. Off air pun kita tetap ngobrol ya. Ini nah dari hadiah di balik masalah Pak ini karena waktunya juga nggak cukup, mungkin ada yang pengen disampaikan dulu Pak dari hadiah di balik masalah ini selain bisa baca di bukunya Pak Edi. Yang pengen pesan boleh silakan ya. Yes. Oke, sobat RDI dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah memahami bahwa Tuhan sering sekali mengirimkan pesan kebaikan kita di dalam setiap masalah. Oleh karena itu sekarang mulai kita pekakan ya hati kita, pikiran kita ketika kita menghadapi sebuah masalah. Dan yang namanya masalah itu pasti dia menguatkan, pasti dia memantaskan, dan masalah itu pasti mendidikan kepada kita. Dan masalah itu hati-hati ini bisa berupa teguran dan peringatan. Ini formulanya begini Mas Fatur, sobat RDI. Kalau masalah itu menguatkan, jalani prosesnya. Kalau masalah itu memantaskan, pantaskan diri Anda untuk naik kelas. Kalau masalah itu mendidik, ambil hikmahnya. Kalau masalah itu teguran atau peringatan, sadari dan perbaiki diri. Mungkin saya ulang lagi Ya, ulangi, Pak, ulangi, formulanya. Pak. Itu bagus banget ya Pak ya. Masalah itu menguatkan, jalani prosesnya. Jangan Jalani. dihindari. Jalani ya sobat Yes, RDI, karena ya. masalah itu menguatkan, jalani prosesnya. Masalah itu memantaskan, pantaskan diri Anda untuk naik kelas. Betul. Masalah itu mendidik, ambil hikmahnya. Masalah itu teguran, peringatan, sadari dan perbaiki diri. Insya Allah dengan menerapkan formula tadi, kita bisa selalu menemukan hadiah di balik masalah. Betul Itu banget sobat ya. RTI. Oke, bagus banget Pak. Ya, ulasan hari ini walaupun memang ya tadi setengah jam yang lalu kita keluar dari tema, tapi nggak apa-apa. Tapi bagus banget. Moga aja sobat ini juga jadi pencerahan. Oh iya, ya kita punya masalah memang harus dipecahkan, jangan dihindari karena masalah adalah bidan ya Pak ya. Yes, betul Ya, Mas itu Fatur. yang Fatur ingat. Yes, betul sekali ya. Oke, terima kasih Pak Edi sekali lagi waktunya sama-sama, Mas untuk Fatur. ilmunya yang sudah dibagi, dan juga terima kasih banget ya buat Putri sudah menemani juga. Dan sobat ini habisin jangan kemana-mana karena Fatur masih menemani
Sobat Edi semuanya, tapi di acara yang berbeda. Langsung Fatur pamit dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia.